dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti baik-baik kan? Sehat semua ya. Ya adik-adik, hari ini kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Bunda Lesti akan mengajak anak-anak kecil untuk belajar, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beribadah, tolong adik-adik siapkan buku, pulpen, serta Alkitab dan Kidung Cerianya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita renungan dulu. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita menyanyi dari Kidung Ceria dari nomor 257. Ku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ya, ada yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membuka Alkitab kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini di IMPA, Bunda Lesti akan mengajarkan anak kecil Tuhan. Semoga anak-anak kami boleh mengerti, dipahami akan isi dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Rut ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu ditinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak kami ikut dengan engkau, pulanglah kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih
pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang Rut dan Naomi. Nah, ada yang tahu tentang Naomi, adik-adik? Naomi tadi ada apa dia? Dia bercerita tentang apa? Yaitu ibu Naomi ini berasal dari bangsa Israel, yaitu ibu Naomi ingin pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, adik-adik kalau pulang kampung pasti hati senang kan, gembira, bisa bertemu opa oma. Nah, di sini yang dialami Naomi adalah dengan keadaan hati yang bersedih, dalam hati yang menderita. Kenapa bisa, adik-adik? Karena apa tadi dibaca Alkitab kita? Karena apa? Ibu Naomi ini bersedih karena dua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion, telah meninggal. Nah, sebelum anaknya meninggal juga, suaminya yaitu Elimelek meninggal terlebih dahulu, sehingga ibu Naomi ini merasa sendirian karena ia berada di tanah Moab. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah dulu ibu Naomi ini tinggalnya di Bethlehem bersama suami dan anak-anaknya. Tetapi suatu hari mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab. Moab adalah negeri asing bagi mereka, bukan wilayah bangsa Israel. Karena apa? Akan tetapi Moab cukup tanah Moab ini tanah yang sangat subur. Karena itu Naomi dan keluarganya pergi ke situ. Untuk apa mereka datang ke situ, adik-adik? Untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah ibu Naomi di tengah kesedihannya ibu ini sebenarnya tidak sendiri. Kenapa? Ibu Naomi bersama dengan kedua istri anak-anaknya, yaitu Rut dan Orpa. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rut dan Orpa ini adalah gadis-gadis Moab. Sesungguhnya orang Israel tidak boleh kawin dengan orang dari bangsa asing, karena bangsa-bangsa asing itu menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu hari ibu Naomi ini memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya. Di mana tadi, adik-adik? Ke Bethlehem, Yehuda atau Israel. Nah, ibu Naomi ini ingin kembali seorang diri saja, pulang ke kampung halamannya itu, dan tidak diikuti oleh kedua menantunya. Nah, lalu ibu Naomi meminta kedua menantunya itu, Rut dan Orpa, agar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing atau pergi ke rumah orang tuanya mereka, dan jangan ikut dengannya, yaitu jangan ikut kepada ibu Naomi. Nah, ibu Naomi ini orangnya sangat-sangat penyayang orangnya, ya, kepada kedua menantunya itu. Nah, sehingga ia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat kawin lagi atau berumah tangga lagi, dan meluruskan hidup mereka yang mereka dambakan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ceritanya Naomi adalah kita bercerita Naomi adalah sosok seorang, yaitu yang takut akan Tuhan, dan bahkan dalam pribadi seorang ibu Naomi juga cinta terhadap kedua menantunya dan mertuanya yang baik hati, yaitu Orpa dan Rut. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, apa yang kita petik dalam kehidupan ibu Naomi ini? Nah,
Ya, di sini ceritanya yaitu seandainya dalam kehidupan seorang Naomi ini adalah hidupnya kesusahan, kesedihan, walaupun dia merasakan kesusahan, kesedihan itu, tapi Ibu Naomi ini tetap mengandalkan Tuhan. Contohnya, nah ini contohnya ya adik-adik, seperti saat ini kita belum bisa beribadah ke gereja dan impa dan pergi ke Minggu Ceria. Nah, akan tetapi kita juga bisa beribadah di rumah dan tidak menyuruti iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah yang diceritakan dari Ibu Naomi tadi. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita bercerita tentang Ruth. Nah, Ruth ini siapa tadi? Siapa ibunya Naomi? Yaitu menantunya. Menantunya yang Ruth ini adalah orang yang penurut, orang yang bekerja keras, tekun, taat kepada mertuanya. Ya. Walaupun seorang Ruth ini sudah diusir oleh Ibu Naomi oleh mertuanya, namun ia tetap setia kepada mertuanya. Dan seorang Ruth juga mau membuka hati untuk datang kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita petik dalam cerita tentang Ruth? Kesetiaan Ruth kepada mertuanya, yaitu misalnya sebelum kita menikmati makan ataupun mau tidur, harusnya kita berdoa, karena lewat doa kita terbiasa memuji Tuhan. Nah, di sini adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini sampai di sini dulu cerita kita tentang Ruth dan Naomi. Ya. Adik-adik dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Bunda akan memberi lembar doa, yaitu membuat tuliskanlah doa bagi mereka yang kurang beruntung. Nah, di sini adik-adik menuliskan selembar doa, yaitu doa bagi mereka yang kurang beruntung ya. Ini aja aktivitasnya, cuma ini ya. Nanti setelah selesai jangan lupa dikirim atau dipoto, kasih Bunda Lesti ya. Oke, ada yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya demikian firman Tuhan kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan kita meresponkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria. Nomor 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, kita akan memberi persembahan kita. Ya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria. Kita menyanyi untuk persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria dari 252, Bila topan keras melanda hidupmu. 1, 2, 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa, kita masuk dalam doa syafaat, kita mendoakan persembahan kita. Sekalian kita untuk merespon firman Tuhan kita tadi, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, bahkan kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus, kami saat ini sudah mendengarkan isi firman-Mu di mana kami bercerita tentang seorang Ruth dan Naomi yang selalu taat dan tekun, bahkan mau membuka hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Bahkan di sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, biar berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami Tuhan, anak-anak kami dan para bunda-bunda kami, bahkan ibu pendeta kami yang mau melayani ibadah dari rumah, bahkan lewat multimedia. Tolong Tuhan sertai, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan kami yang ada. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, untuk memberkati dalam pelayanan-Mu, untuk pelebaran gereja-Mu Tuhan. Berkati berkat yang ada pada kami Tuhan, biarlah kami pergunakan dengan baik dan menerus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sembah lewat anak-Mu, yaitu lewat doa Bapa kami. Ajarkanlah kami berdoa Tuhan, yaitu doa Bapa kami, doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunkanlah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 267. Ya, kita nyanyi. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, adik-adik dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah IMPA hari ini sudah selesai. Adik-adik, pesan dari Bunda Lesti hari ini, tetap jaga kesehatan,
pakai masker, jaga jarak, terutama tetap sehat. Salam sehat dari Bunda Lesti. Dadah.